Duh, Amar Zoni lagi-lagi tersandung kasus narkoba. Artis sinetron ini kembali ditangkap polisi di apartemennya di Serpong, Tangerang Selatan. Ia ditangkap seorang diri saat berada di lobi apartemen. Polisi juga turut mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu yang disimpan di dalam kamar apartemen. Selatan di sebuah apartemen dan kami amankan beberapa ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap artis ini. Padahal artis berdarah Minang ini baru bebas bersyarat pada Oktober lalu usai menjalani hukuman 7 bulan penjara karena kepemilikan 1 gram sabu pada Maret 2023. Sebelumnya, ia juga pernah terjerat kasus yang sama pada tahun 2017 dengan barang bukti 39,1 gram ganja. Dengan begitu, Amar Zoni menjadi salah satu artis dengan rekor hat-trick dalam kasus narkoba. Tentunya ini bukanlah hal yang patut dibanggakan. Jangan ditiru ya, sahabat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV. Halo Kenia. Halo Apa kabar Topan, nih? baik. Wah, Ya. tadi sudah kita lihat ya bahwa ini ternyata ada yang hat-trick loh. Bukan main bola, tapi tertangkap narkoba. Aduh, kok ini nggak kapok-kapok ya Topan ya? Kenapa ya? Udah 3 kali dan baru 2 bulan keluar dari penjara juga gitu Aduh, kan. Nah kita- ini tentunya juga merugikan keluarga dan bukan contoh yang baik untuk ditiru bagi seorang public figure ya. Tentunya, dan ini semoga kita bisa mengerti dan kita akan lebih dalami lagi di informasinya di Lensa Indonesia pagi kali ini bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Kenia Agusneni, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya tentunya khusus untuk kamu. Ya sahabat RTV, masih teringat jelas nih sahabat debat Capres Perdana kemarin yang begitu panas. Panas banget Topan Iya, ya. bahkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini menyoroti kebebasan untuk berbicara di bawah penguasa saat ini yang disebut terganggu kayaknya. Nah, ini Anies menilai terjadi penurunan indeks demokrasi di negeri ini. Tapi benarkah demikian? Topan dan juga sahabat RTV, kita cek dulu yuk faktanya. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan Anies dalam debat pertama calon presiden pemilu 2024 di gedung KPU Jakarta Selasa kemarin. Anies menjawab pertanyaan moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Namun faktanya mengatakan bahwa berdasarkan data BPS, indeks demokrasi Indonesia dalam 3 tahun terakhir justru mengalami penaikan. Pada 2020, skornya 73,66. Tahun 2021 pun poinnya cenderung naik. Hingga akhirnya pada tahun lalu, skornya menyentuh angka 80,41. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, semakin tinggi skor indeks demokrasi di suatu wilayah, maka semakin demokratis pula wilayah itu. Nah, kalau Anies kan menyinggung tentang demokrasi Indonesia yang semakin menurun ya. Sementara itu Topan, pemaparan visi misi juga dilakukan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ini juga menjadi sorotan nih. Betul sekali Kenia, di mana Prabowo ini mengklaim Indonesia dalam keadaan aman dan damai di tengah sejumlah negara di dunia yang tengah pergolakan. Benarkah demikian? Kita cek lagi faktanya.
Kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali. Yang kita dengar bersama-sama adalah petikan ucapan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat memberikan pemaparan visi dan misinya sebelum debat calon presiden dimulai pada Selasa kemarin. Dikatakan Prabowo, Indonesia masih aman dan damai di tengah banyak negara dilanda konflik dan peperangan. Benarkah demikian? Sebuah lembaga independen, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime atau GITOC, yang melakukan survei negara-negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi tahun 2023. Hasilnya, Indonesia berada di peringkat ke-20, negara yang memiliki kriminalitas cukup tinggi dengan rating skor 6,85. Posisi Indonesia ini naik 5 peringkat dari hasil survei yang dilakukan GITOC pada tahun 2021, yakni di peringkat 25 dengan rating skor 6,38. Jadi, jika melihat data tadi, berarti Indonesia belum sepenuhnya aman dan damai dong Pak Prabowo? Nah ini berbeda ya, kalau tadi sudah ada nomor 1, nomor 2, nomor urut 3 nih, Ganjar Pranowo menilai adanya ketimpangan akses internet di seluruh Indonesia kayaknya. Nah, tapi bener nggak sih kalau akses internet antara Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur ini bedanya jauh Topan? Langsung aja deh kita cek faktanya yuk. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 akses internet tertinggi di Indonesia ada di DKI Jakarta sebesar 84%. Sedangkan rata-rata penetrasi internet di Pulau Jawa ada di angka 72%. Di atas rata-rata nasional sebesar 66%. Sedangkan Nusa Tenggara Timur berada di posisi kedua dari bawah dengan akses internet sebesar 47%. Angka ini membuktikan adanya ketimpangan kemudahan akses internet bagi penduduk Indonesia, terutama bagi provinsi yang ada di ujung Indonesia. Nah ini Topan tadi kan kita sudah bahas yang serius-serius ya, ada visi misi dan juga internet dan segala macam. Nah tapi kalau kali ini kita kulik yang santai-santainya dulu yuk sahabat dari debat Capres Perdana kemarin nih. Betul sekali, seperti outfit atau kostum yang paling niat menyelaraskan kostum buat debat kemarin kira-kira siapa nih sahabat? Nah kita bedah yuk, OOTD salah satu paslon. Kemeja putih satset tas-tas, celana hitam plus sepatu kets. Kompak banget pakai kostum couple ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ada yang unik nih di kemeja yang digunakan Ganjar Mahfud. Ada tulisan satset dan tas-tas. Apalagi ada gambar 3 jari dan timbangan di kemeja yang digunakan paslon nomor urut 3 ini. Ada maknanya nggak ya? Pasti ada dong. Kemeja putih dan celana hitam menggambarkan sikap tegas dan memiliki pilihan alias tidak abu-abu. Terus tulisan satset tas-tas berarti bekerja cepat untuk masa depan rakyat. Logo 3 jari udah jelas menandakan nomor urut, tapi ada logo timbangan di kemeja Mahfud MD. Logo ini menandakan penegakan hukum dan keadilan yang merata. Nah, yang unik adalah pemilihan sepatu yang mereka pakai nih. Mereka memilih menggunakan sepatu dari merek lokal yang tentunya memiliki makna keberpihakan pada industri lokal. Harganya pun lumayan ya sahabat. Kalau dilihat di situs resminya, harganya bisa mencapai Rp500.000 sepasang.
Dan sudah banyak nomor yang sold out. Nah, sahabat RTV dan juga Kenya ya, bisa dibilang ya debat kemarin ini memiliki tensi yang cukup tinggi. Dan bisa dibilang juga debat ini menjadi ajang uji kesabaran dan juga ketenangan dari 3 calon presiden. Langsung ya dilihat ya bagaimana dia Betul. tenangnya ya. Tapi Topan, meski tensi tinggi, kita juga ada hiburannya juga nih di debat kemarin. Kira-kira apa ya hiburannya? Kita cek sama-sama yuk. Ada beberapa momen yang menghibur dan menarik perhatian dalam debat calon presiden yang berlangsung Selasa kemarin. Terutama dari calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Tingkah, gestur, celetukan, dan ekspresi wajahnya sampai membuat heboh penonton yang hadir dalam debat tersebut. Yuk, kita lihat beberapa momen menghibur yang dilakukan Prabowo Subianto. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya. Ada mayat yang diketemukan beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bahkan Prabowo mengeluarkan ekspresi wajah yang nyeleneh saat capres lain mengkritisi penjelasannya. Harap tenang. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Bahkan sang cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, gak kalah heboh seperti ini. Ya, semoga momen menghibur dalam debat capres ini tidak mengurangi esensi dari debat itu sendiri ya. Cukup lucu juga ya Bapak, ada joget-joget Banyak gitu ya. gimmick-gimmicknya. Gimmick. Nah tapi ini bukan cuma soal gagasan dan pandangan aja nih Topan juga sahabat RTV. Gestur ketiga capres juga menuai sorotan tersendiri nih. Betul sekali ya, meski awalnya panas namun Anies, Prabowo dan juga Ganjar ini sukses menciptakan suasana damai pasca adu argumen yang cukup menyentil satu sama lain. Iya. Mengakhiri debat pertama Selasa kemarin, ketiga calon presiden menutupnya dengan gestur penuh damai yang layak ditiru ke para pendukungnya. Ketiganya pun berpegangan tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menunjukkan kesepakatan untuk terus bertarung secara sehat. Padahal sebelumnya satu sama lain beradu pandangan soal pemerintahan, hukum, HAM, korupsi hingga layanan publik. Tak hanya capres, Cawapres Gibran pun menyempatkan mengobrol sejenak dengan putra Ganjar, Alam, saat jeda debat. Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu juga tampak bersenda gurau dengan Cawapres Muhaimin Iskandar. Hal serupa juga dilakukan Capres Ganjar usai sesi foto setelah penutupan debat. Debat kedua nanti giliran para Cawapres yang akan beradu gagasan. Muhaimin, Gibran, dan Mahfud akan beradu pandangan pada 22 Desember mendatang.